Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Pah 3 Stah Dharma Sentana. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep pemerintahan salah satu suku yang ada di Indonesia. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah desa di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi leluhur secara ketat? Kampung Naga adalah jawabannya. Di sini kita akan mengungkap rahasia di balik sistem pemerintahan Tritangtu di bumi yang telah bertahan selama berabad-abad. Baiklah, saya akan langsung ke materi yang akan saya bahas, yaitu Tritangtu di bumi di Kampung Naga serta melacak artefak sistem pemerintahan Sunda dengan dosen pengampu mata kuliah antropologi agama Hindu, yaitu Dr. Agus Budi Wirawan STMSI. Adapun anggota kelompok 1 dari materi Tritangtu di bumi di Kampung Naga antara lain yang pertama yaitu Nikadek Metri Dipayani dengan NIM DS 01230004, dan yang kedua ada Kade Indah dengan NIM DS 01230011, dan yang terakhir yaitu dengan saya sendiri yaitu Igede Mertayasa dengan NIM DS 01230020. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada latar belakang. Tritangtu di bumi adalah sistem pemerintahan tradisional di Tatar Sunda yang membagi kekuasaan dalam 3 peran, yaitu Rama atau Tuhan, Prabu atau manusia, dan Resi atau alam. Keberadaannya masih dapat dilacak di kampung-kampung adat, salah satunya adalah Kampung Naga. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yang mampu menjelaskan secara rinci perihal kehidupan masyarakat Kampung Naga. Di samping itu, penelusuran terhadap teks naskah-naskah Sunda kuno masa pra-Islam telah memberikan informasi lengkap terhadap keberadaan konsep pemerintahan Sunda masa lampau. Tujuan penelitian ini adalah menemukan prinsip-prinsip pemerintahan tradisional dalam kerangka memahami kepemimpinan orang Sunda. Kampung Naga dalam kesehariannya dewasa ini lebih kental dan menonjol unsur keagamaannya, yaitu agama Islam. Akibatnya adalah konsep Tritangtu nyaris hilang dan tak dikenal lagi. Hasil penelusuran pada tatanan pemerintahan dan artefak fisik Kampung Naga, ciri pemerintahan tradisional masih terlihat dalam bentuk lain dengan kata kunci yaitu Tritangtu, Rama, Prabu, Resi, Lewung atau hutan, dan Kampung Naga. Dari pembahasan latar belakang sebelumnya, kami telah menetapkan ada 5 poin pembahasan, yaitu yang pertama ada triumvirate atau kekuasaan 3 serangkai. Konsep harmoni dengan alam seringkali menunjukkan pentingnya keselarasan antara manusia dan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah keseimbangan
yang menghubungkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam konteks yang luas, keselarasan dan keseimbangan ini juga mencakup keterjalinan antara mikrokosmos, yaitu individu, dan makrokosmos, yaitu alam semesta. Dalam masyarakat, adat ini seringkali sebagai dunia badak dan dunia lembut. Salah satu prinsip penting dalam pemahaman ini adalah hukum papasangan atau hukum dualisme yang menunjukkan bahwa setiap makhluk di dunia ini selalu memiliki pasangan. Contohnya adalah siang dan malam, positif dan negatif, serta hidup dan mati. Ketika salah satu elemen dalam pasangan ini terganggu, bisa terjadi bencana atau kecelakaan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, yaitu berita di masa lalu. Naskah kuno Sunda dan kepemimpinan tradisional. Naskah-naskah kuno berbahasa Sunda seperti Sangyang Siksa Kanda Ing Karesian atau bisa disingkat dengan SSKK, Cerita Pahrahyangan bisa disingkat dengan CP, dan Sewa Kadarma yang bisa disingkat dengan SD, menyimpan informasi berharga mengenai citra kepemimpinan tradisional Sunda. SSKK yang ditulis pada tahun 1518 dianggap sebagai ensiklopedia Sunda yang penting. Sedangkan CP yang berasal dari tahun 1580 menyajikan ikhtisar sejarah Tatar Sunda mulai dari masa kerajaan Galuh hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran. Dalam SSKK terdapat konsep dasa prebakti yang menggambarkan 10 bentuk bakti yang harus dijalankan oleh setiap lapisan masyarakat kepada pihak yang lebih tinggi. Misalnya, anak berbakti kepada ayah, istri berbakti kepada suami, hamba kepada majikan, siswa kepada guru, dan seterusnya. Konsep ini menegaskan pentingnya hubungan hierarkis dalam masyarakat dan tanggung jawab setiap individu terhadap peran mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kampung adat pewaris Tritangtu. Kampung adat dalam tradisi Sunda memiliki ciri dan kriteria yang menunjukkan eksistensinya sebagai penjaga budaya leluhur. Menurut Sucipto, pada tahun 2005, sebuah kampung adat harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu antara lain wilayah tetap, yaitu menempati wilayah yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, yaitu adanya lembaga adat, memiliki struktur kepemimpinan yang mencakup ketua adat dan pembantunya. Yang ketiga, yaitu tradisi yang dipertahankan. Masyarakat adat harus mampu menjaga tradisi leluhur, termasuk keseragaman bentuk dan bahan bangunan rumah. Kampung adat berfungsi sebagai potret yang mencerminkan kehidupan masyarakat Sunda masa lalu. Di antara contoh yang paling menonjol adalah kampung adat Kanekes, yaitu yang ada di Baduy, yang menerapkan konsep Tritangtu atau Teulu Tangtu. Dalam kampung Baduy Dalam terdapat 3 puun atau pemimpin. Di kampung Tangtu yaitu Cikewesik, Cikartawana, dan Cibeo. Masing-masing memiliki peran sebagai rama atau ayah,
puun atau pandita, dan puun penggawa atau pengganti raja. Meskipun ketiga puun memiliki kedudukan yang sama, Cikewesik dianggap sebagai yang tertua karena ia adalah pendiri kampung. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu Kampung Naga atau sistem pemerintahan. Kampung Naga memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat adat lain seperti Urang, Rawayan, di Baduy. Di Kampung Naga, istilah Tritangtu tidak dikenal secara luas, sehingga untuk memahami sistem pemerintahan di sini perlu menganalisis berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kepemimpinan di Kampung Naga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan non-formal. Kepemimpinan formal melibatkan struktur organisasi desa, yaitu rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT, yang berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pemimpin adat. Sementara itu, kepemimpinan non-formal atau kepemimpinan adat mengatur kehidupan adat dan tradisi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Struktur lembaga adat di Kampung Naga terdiri dari 3 unsur, yaitu ada kuncen, ada lebe, ada punduh. Kuncen di sini sebagai pemimpin adat dan pengendali yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ia diakui sebagai orang yang paling memahami adat dan memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh norma adat. Yang kedua yaitu ada lebe, bertugas melaksanakan upacara adat dan membantu kuncen jika ia berhalangan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada punduh, yaitu mengurus administrasi dan mewakili masyarakat dalam interaksi dengan pemerintah. Di sini jabatan kuncen bersifat turun-temurun dan hanya boleh diisi oleh laki-laki dengan kriteria usia minimal 35 tahun dan sudah berkeluarga. Namun, pengetahuan tentang kepemimpinan adat dapat diperoleh sebelum mencapai usia tersebut. Ketiga komponen pemerintahan di Kampung Naga menunjukkan adanya konsep Tritangtu meskipun masyarakat tidak menyadari bahwa mereka mencerminkan pembagian wewenang yang sama dengan konsep Romo atau kuncen, Resi atau lebe, dan Prabu atau punduh. Dalam praktiknya, kuncen memiliki otoritas tertinggi, sementara punduh dan lebe tunduk padanya, dan semua pihak mematuhi adat yang berlaku. Masyarakat Kampung Naga menjalankan pengabdian kepada negara dan agama dengan prinsip-prinsip seperti memenuhi permintaan, melaksanakan perintah, dan menghargai dan menghadiri undangan dengan segera. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu yang kelima, fisik Tritangtu atau pola perkampungan dan rumah. Kampung Naga memiliki pola perkampungan yang disesuaikan dengan kondisi fisik tanah, di mana rumah-rumah disusun secara bertingkat mengikuti ketinggian tanah. Posisi ini mencerminkan pandangan kosmologi di mana tempat tertinggi dianggap suci dan merefleksikan kesempurnaan. Perkampungan di Kampung Naga memiliki tata letak yang teratur. Semua rumah menghadap dari barat ke timur, dengan pintu masuk di sebelah timur menghadap Sungai Ciwulan. Di tengah perkampungan terdapat lapangan, beberapa rumah penduduk dan masjid, sementara di bagian barat yang lebih tinggi terletak Bumi Agung atau tempat pusaka dan rumah kuncen. Secara kosmologis, Kampung Naga dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Lewung, Larangan atau hutan terlarang di timur. Yang kedua yaitu perkampungan yang berada posisinya di tengah, dan Lewung Keramat, yaitu hutan keramat yang berada di sebelah barat.
Lewung larangan dianggap sebagai tempat roh jahat, sedangkan lewung keramat dianggap sumber kebaikan dan tempat nenek moyang dimakamkan. Pembatasan antara wilayah ini memiliki fungsional dan keagamaan yang penting, dengan bumi agung dan masjid sebagai pusat sakral. Dalam konsep rumah, masyarakat Kampung Naga membagi rumah menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada ruang suci, ruang netral, dan ruang tidak suci. Ruang suci biasanya merupakan area yang dikhususkan untuk wanita, seperti goah atau ruang penyimpanan beras, sedangkan ruang depan atau tepas adalah area untuk pria. Ruang netral di tengah rumah dapat digunakan oleh semua anggota keluarga. Baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas, yaitu konsep Tritangtu di bumi merupakan rucita kepemimpinan tradisional masyarakat Sunda yang sangat tua. Dasar pemahaman mengenai Tritangtu ini dapat ditemukan dalam naskah-naskah Sunda Buhun seperti Siksa Kanda, Ing Karesian pada tahun 1518, Carita Parahyangan pada tahun 1580, dan Sewa Kadar Dharma pada abad ke-15. Tritangtu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu raja atau ratu, rama, dan resi. Ketiga unsur ini berfungsi secara harmonis tanpa saling berebut kekuasaan, di mana masing-masing menjalankan perannya sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyentosakan pribadi, di mana seseorang harus merasa sentosa seperti raja. Ucapannya dapat dipegang seperti petuah para tetua, dan budinya harus sebaik budi seorang resi. Di Kampung Naga, sistem kepemimpinan ini masih dapat dilihat dalam struktur pemerintahan yang terdiri dari kuncen, lebe, dan punduh, yang mencerminkan penerapan konsep Tritangtu. Penerapan konsep ini tidak hanya terbatas pada pemerintahan, tetapi juga merambah ke bidang kosmologi dan tata letak perkampungan. Untuk memahami peran Tritangtu dalam masyarakat Sunda, disarankan untuk melakukan penelusuran integral atas kampung adat dari berbagai aspek sosial budaya, termasuk sejarah. Konsep Tritangtu di bumi berfungsi sebagai dasar berbagai sistem budaya Sunda dan membantu menjelaskan kearifan serta nilai filosofis yang terkandung dalam produk budaya Sunda. Sekian pemaparan materi dari saya tentang konsep Tritangtu di bumi di Kampung Naga. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain waktu. Suksema, Om Santi 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 Om, Hong Ulun Basuki Langgeng.